Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus Bapak Muhammad Thohir, Kepala Desa Parakan. Ini beliau juga alumni dari Pondok Pesantren Kaliwungu. Kebetulan putri saya sekarang berada di situ. Wabil khusus Bapak Enceng, Ketua BPD dan Ketua MUI. Bapak Agus, Ketua DKM Bahrul Ulum. Namina sami Pak Agus. Wabil khusus Bapak Al-Mukarram Sohibul Fadilah Kiai Haji Junaid, Pembina Yayasan Sofiatul Ilmi. Wabil khusus Bapak Kiai Momon Rohiman dari Majalengka. Wabil khusus Bapak Kiai Pipin Nur Al-Filaili, pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Azkiyah. Wabil khusus Kiai Mansur, Kiai Gaos. Wabil khusus Kiai Rofiq Albana. Kalau di Buntet itu Rofiq, saya baru tahu kalau di Kuningan itu Kiai Opik. Nggak tahu selamatannya kapan bisa dirubah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama berkumpul dalam acara Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus harlah keempat Pondok Pesantren Sofiatul Ilmi, dan tadi peresmian Madrasah Sofiatul Ilmi. Mudah-mudahan yang tadi saya sebutkan diberikan kesehatan, panjang umur, dan hidupnya barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya punten, saya mohon izin. Pertama, saya duduk di atas bapak-bapak sama ibu-ibu. Di luhur tadi saya baru belajar bahasa Sunda sama Kiopik. Yang kedua, punten, dalam penyampaian nanti saya memakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Jawa, saya yakin ibu-ibu sama bapak-bapak pengertos. Kalau pakai bahasa Sunda, abdi yang pengertos. Jadi tengah-tengahnya itu bahasa Indonesia. Diizinkan enggak ini? Diizinkan tuh. Kalau nggak diizinkan, abdi wih beri kecewa. Alhamdulillah diizinkan. Kenapa saya itu sedikit ini cerita sedikit, saya itu agak trauma, ceplas-ceplos mengucapkan bahasa Sunda.
Di daerah saya itu, tepatnya di sekitar belakang desa saya itu ada daerah, di situ bahasanya Sunda, tapi Sundana teh kasar. Ini saya cerita sedikit. Sebelumnya waktu saya masih sekolah, saya naik motor dengan saudara, bawa kresek, kreseknya jatuh. Setelah jatuh, di situ di depan ada warung. Kata saya, kalau minta kresek teh bahasa Sundanya naon. Ini karena saudara saya teh usil, bilang aja loba jurig ente. Rada masuk akal, kresek itu artinya jurig, loba itu artinya ada. Oh, ada jurig. Saya langsung ke warung. Bu, loba jurig ente. Dibalasnya teh maneh teh jurig. Ekspresinya marah. Saya bilang sama saudara saya, kok ekspresinya kayak marah gitu. Apa jawabnya? Maneh teh jurig. Nggak taunya jurig itu saiton ternyata artinya. Saya juga hampir jadi warga Kuningan, tapi gara-gara bahasa Sunda saya ditolak. Untuk ini saya kesini nggak sama istri. Saya dulu punya kenalan di Jalan Pramuka, ya daerah namanya Jalan Pramuka, di kota itu. Sebelumnya saya beli makanan dengan harapan makan di rumah. Jadi saya sih gentleman. Di saat kenal sama perempuan itu langsung saya datengin rumahnya. Saya bawa kresek makanan. Sampai di sana saya makan di rumah, ketemu sama bapaknya. Karena ingatan saya itu samping daerah saya itu bahasanya kasar. Jadi ketika ada bapaknya saya nawarkan, Pak, daharku air. Bapaknya itu cemberut aja masuk kamar, nggak keluar-keluar deh. Ini saya salah, saya di mana? Padahal saya itu sambil ngukut-ngukut, Pak, mangga daharku air. Bu, saya bilang sama Keofik tadi, di Jawa itu dahar itu untuk orang yang terhormat. Bahkan kalau santri menyebut dahar itu dimarahin sama kiainya. Jadi kalau santri itu bahasanya nedih. Jadi dahar itu khusus untuk para kiai yang sepuh. Kalau untuk para ustadz itu nedih. Santri ya makan. Jadi ternyata di Sunda itu dahar itu kasar. Nah ini saya baru tahu, jadi saya agak terumah sedikit ngomong bahasa Sunda. Jadi ngomong bahasa Indonesia Bu ya, tapi campur-campur seketik-seketik bahasa Sundana. Biar saya jadi orang Sunda deh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sama-sama memperingati Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Cirebon itu menyebutnya mulud, ada yang menyebutnya maulid, apalagi ditambah mauludan atau muludan. Ini nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama saya, sama memperingati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara tata bahasa itu artinya beda. Mulud atau maulid itu kalau dalam bahasa sorof itu asalnya dari kata walada. Walada yalidu lidatan atau wiladatan. Wa maulidan fahuwa walidun wadaka mauludun lid la talid
maulidun, maulidun, miladun. Jadi ada 3 pengertian makna maulid. Yang pertama, maulid sebagai masdar mim, yang artinya kelahiran. Yang kedua, maulid sebagai isim zaman, artinya waktu kelahiran. Dan yang ketiga, maulid sebagai isim makan, artinya tempat kelahiran. Jadi terserah ibu sekarang itu memperingati maulid itu artinya apa, terserah ibu. Tapi yang tepat itu di saat pas 12 Rabiul Awal kita mengadakan acara maulid, ya berarti maulid itu artinya waktu kelahiran, karena dibarengi dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah sekarang itu di penghujung Rabiul Awal, sebentar lagi mau Rabiul Akhir. Jadi kalau maulid yang artinya waktu kelahiran hari ini nggak pas. Yang pas memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini saya sampaikan penting karena biar ibu tidak sabkul lisan, tidak keseletot lisannya di saat mengucapkan maulud atau maulid. Begitu juga dengan Muhammad. Muhammad itu asal kata dari hamad. Jadi kalau di tasrif itu hamada yuhamidu tahmidan tahmidatan tihmadan muhammada fahuwa muhammidun wadaka muhammadun hamid la tuhamid muhammadun muhammadun. Kalau hamidah itu hanya sekedar puji, tapi kalau hamada itu karena sulasi mazid yang faedahnya itu ditaksir, jadi banyak pujian. Muhammad berarti orang yang sangat terpuji. Ya Pak ya. Jadi nama Muhammad itu berarti orang yang sangat terpuji. Dulu orang Arab tidak terpikir adanya nama Muhammad. Jadi namanya yang lain tidak ada yang terpikir, karena nama Muhammad itu pemberian dari Gusti Allah lewat mimpi kakeknya Ki Abdul Muthalib, makanya dinamakan Muhammad. Kalau artinya Muhammad itu sangat terpuji, dibully kayak apa itu sulit, Bu. Eta teh orang yang sangat terpuji gila. Masa orang yang sangat terpuji itu gila? Itu teh bohong orang yang sangat terpuji teh. Karena tetap embel-embelnya memakai nama Muhammad. Jadi sehingga yang ngebully nama Muhammad juga kebingungan pada waktu itu, karena Muhammad artinya orang yang sangat terpuji. Beda dengan yang namanya Agus. Agus dari segi mana saja gampang dibully. Pak, saya itu gaptek masalah teknologi. Saya kalau ada apa-apa tentang HP itu tanyanya ke santri. Saya panggil santri, ini sekarang lagi zamannya TikTok, coba buatkan saya TikTok. Setelah saya buat TikTok, yang muncul pertama itu ada ibu-ibu ditanyain, sebutkan satu nama yang pernah nyerakitin ibu. Agus. Agus lagi. Bahkan ini yang parah ini, ada bencong nyariin saya, Agus mana Agus? Agus.
Jadi kalau nama Agus ini tadi ketua DKM untung namanya sama Agus. Tapi saya yakin kalau yang namanya Agus karena sering banget dapat bulian itu orangnya sabar. Itu ketua DKM saya yakin itu sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, fenomena yang terjadi sekarang ini, kita mengadakan acara maulid itu banyak sekali yang membid'ah-bid'ahkan. Tidak usah dihiraukan, itu bukan zaman sekarang saja, dari dulu juga memperingati acara maulid itu dari dulu polanya sama, ada yang membid'ah-bid'ahkan. Bahkan diparahkan itu kalau misalkan sekarang maulid bid'ah, gunting pita tadi itu juga bid'ah. Kalau orang mengartikan sempit sekali masalah bid'ah, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Kanjeng Nabi, ya tadi gunting pita pun namanya bid'ah. Karena zaman Kanjeng Nabi tidak ada gunting pita, itu enggak ada. Adanya gunting rambut, itu juga adanya waktu haji tahallul. Jadi gunting pita itu enggak ada. Jadi sekali lagi jangan dihiraukan. Kita bersyukur dijadikan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali umatnya Kanjeng Nabi yang umat yang lain itu tidak ada. Dan Kanjeng Nabi itu kagum terhadap umatnya sendiri. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Jadi kalau ada hadis riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu, ada 5 Ibnu pokoknya, itu pakai rujukannya domirnya itu tasniyah. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Itu karena ta'alluq sama bapaknya. 4 Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu namanya sama-sama namanya Abdullah. Ali bin Abbas Abdullah bin Abbas, Ali bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Makanya radhiyallahu anhuma berikut ta'alluqnya sama bapaknya. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Abbas, kata Kanjeng Nabi, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Kanjeng Nabi itu mengumpulkan para sahabatnya, dan Kanjeng Nabi bercerita sama sahabatnya, menanyakan sama sahabat, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Apakah kamu tahu siapa yang imannya paling saya kagumi? Kata Kanjeng Nabi. Sahabat jawab, qalu al malaikah. Kata sahabat, yang imannya yang paling dikagumi itu malaikat. Kemudian Nabi menanggapi lagi, la kaifa la tu'minul malaikah. Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman? Hum yurauna amro, hum yu'ayinuna amro. Karena malaikat itu tahu kejadian-kejadian. Jadi nggak mungkin malaikat itu tidak beriman. Malaikat itu ya beriman karena setiap kejadian malaikat itu tahu. Malaikat itu tahu posisi surga. Malaikat juga tahu posisi neraka. Malaikat juga tahu kapan meninggal. Jadi kata Kanjeng Nabi, saya nggak begitu kagum kalau yang imannya itu malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Gusti Allah untuk beribadah. Jadi imannya itu stagnan, stabil.
Dan malaikat juga makhluk yang tidak diberi nafsu, nggak kayak kita. Malaikat juga tidak punya bapak, tidak punya ibu. Malaikat tidak makan, tidak minum. Makanya dalam Nadom Aqidatul Awam itu santri, insya Allah santri Sofiatul Ilmi juga kan. Al Malikul ladibila wabila la aklala surga wala naumala. Malaikat itu tidak berbapa dan tidak beribu. La aklala surba wala naumalahum. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum, juga tidak tidur. Jadi Nabi nggak kaku. Selanjutnya malah sahabat itu menjawab lagi, qalu an-nabiyyu, ya Rasulullah, imannya yang paling Anda kagumi itu Nabi. Katakan sang Nabi, kaifa la yu'minun nabiyyun hum yuha ilaihi. Bagaimana mungkin Nabi itu tidak beriman? Orang Nabi itu dikasih wahyu yang otomatis tahu tentang kebesaran-kebesaran Gusti Allah. Jadi saya nggak kaku. Dijawab lagi sama sahabat, qalu ashabuka ya Rasulullah. Kalau begitu kami sobat-sobat Rasulullah barangkali yang sampean kagumi. Nabi kemudian menjawab lagi, kaifa yu'minu ashabi hum ma'an nabi. Katakan Nabi, bagaimana mungkin sahabat tidak beriman? Orang sahabat itu hidup bersama kami. Saya juga nggak kaku. Jadi 3 jawaban sahabat itu salah semua. Terus siapa ya Rasulullah? Nah, tanda-tandanya itu ada sama masyarakat Parakan sekarang ini. Katakan Nabi, hum yuhibbuna min ba'di. Masyarakat yang mencintai saya setelah saya tidak ada. Wa yu'minuna lam yarawni. Mereka beriman padahal mereka tidak pernah ketemu dengan saya. Wa yusaddiquni, dan mereka juga membenarkan perkataan-perkataan saya. Walam yarawni, meskipun mereka tidak pernah melihat saya. Ya, ini adanya sama masyarakat desa Parakan. Ulaika ikhwani. Nanti desa Parakan, masyarakat Parakan itu saya anggap sebagai saudara saya. Jadi saya berharap masyarakat Parakan terus semangat mengadakan acara Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian setelah mengadakan acara Maulid ada lagi pertanyaan, siapa yang pertama kali mengadakan acara Maulid? Ini beda-beda pendapat. Ada yang menyampaikan dimulai dari dinasti Fatimiyah, kurang lebih hidup sekitar tahun 900-an Masehi. Ada yang mengatakan zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi versinya banyak sekali. Tapi saya merujuk pada pendapatnya Syekh Muhammad Ibnul Alawi Al-Maliki. Siapa Syekh Muhammad Ibnul Alawi Al-Maliki? Beliau adalah putra Syekh Alawi. Siapa Syekh Alawi? Beliau adalah guru dari Mbah Maimun Zubair. Kata Syekh Muhammad Ibnu Maliki, yang pertama kali mengadakan acara Maulid
ya sohibul maulid. Siapa sohibul maulid? Wa an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam kitabnya Haulul Ikhtifal Bidikri Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak percaya mangga. Di toko-toko kitab ada kitab namanya Haulul Ikhtifal, peringatan tahunan Bidikri Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada pendapatnya Syekh Muhammad Ibni Alwi. Kenapa Syekh Muhammad mengatakan demikian? Karena berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya ketika Kanjeng Nabi puasa hari Senin, ditanya sama malaikat, Kanjeng Nabi puasa hari Senin itu dalam rangka apa? Itu ada di hadis Muslim. Kanjeng Nabi menjawab, qala daka yaumun wulidtu fihi, bahwa hari ini adalah hari di mana saya dilahirkan. Jadi yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ekstrim, Syekh Muhammad itu menyatakan kalau ada orang yang berpendapat bahwa yang pertama kali mengadakan Maulid itu dinasti Fatimiyah atau yang lainnya, itu namanya pembodohan. Ya Pak, Bu, masih ayat tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi saya mendengar yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Saya juga meminta doa untuk kemajuan Pondok Pesantren Sofiatul Ilmi. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi masyarakat. Dan nanti tadi yang madrasah diresmikan, mudah-mudahan cepat berkembang. Benar tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa mendirikan pesantren itu jangan hanya sekarang, tapi kelanjutannya sampai terus. Saya cerita sedikit, di Buntet pesantren itu awalnya tadinya satu pesantren, namanya Asbes, Asrama Besar, milik satu orang kiai dan didukung oleh kiai-kiai yang lain. Seiring perkembangan zaman, Buntet pesantren itu nama dusun, bukan nama desa. Kalau Parakan itu nama desa, tapi Buntet pesantren itu nama dusun. Sekarang yang ada di Buntet pesantren itu ada 60 pondok pesantren yang masing-masing santrinya banyak. Kalau di jumlah total itu sekitar 5.000 bahkan 7.000 santri. Jadi kalau ada di desa Parakan yang mendirikan pesantren yang baru, mari didukung biar sama-sama santrinya banyak. Karena memanage pondok pesantren itu enggak gampang, Bu. Harus ekstra sabar. Levelnya itu kalau sebelah itu level 4. Jadi yang pertama itu harus sabar dulu. Karena tingkah santri itu macam-macam. Saya itu 24 jam itu enggak tenang, lantaran di dalamnya itu banyak santri. Saya cerita sedikit, ini salah satu bahayanya santri. Di rumah itu kalau malam, ini cerita santri banyak.
sering kedatangan orang-orang tua yang usianya di atas 60, bahkan ada yang usianya 70. Kalau usia segitu ditawarin kopi takut ginjalnya kena, ditawarin es takut panas tiris. Jadi saya punya inisiatif. Kata saya, Pak, suka wedang jahe tuh, suka wedang jahe enggak? Oh iya, nah ini jahe itu kan untuk menyehatkan badan. Saya tawarkan wedang jahe. Ada santri lewat, kata saya, bisa enggak buat jahe? Bisa. Tahu jahenya di mana? Tahu. Di mana? Di kulkas. Buat jahe, dimasak, disuguhin sama tamu yang tua itu, termasuk sama saya. Setelah diminum, karena saya belum minum, karena saya nunggu susu, enak nih jahe sama susu, jadi saya nyuruh santri untuk beli susu sasetan. Sambil nunggu susu datang, yang dua itu tampaknya sudah minum, cuma yang dua itu bisik-bisik, kok rasanya nggak kayak jahe ya, kayak asam-asamnya. Terus saja, akhirnya saya curiga sebelum saya minum. Saya bilang sama santri, sobat sini, saya lihat jahenya. Kebetulan jahenya ditaruh di aku. Saya cium, baunya kok gak enak sekali. Ini apa? Ternyata ada bibi-bibi yang masih di dalam. Saya tanya, Bi, ini apa coba? Tadi nih kamu saya suguhin jahe. Ternyata pas kata bibi, ini teh cuka empek-empek. Masa cuka empek-empek disuguhin buat orang-orang tua? Saya deg-degan itu. Saya langsung beli Yakult itu 1 pak. Beli lagi susu biar buat menetralisir. Ini khawatir besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya juga, bapaknya ada di sini, asli orang Kuningan. Yang kedua itu yang membahayakan nyawa. Yang kedua, saya itu barusan dapat putra, jadi anak saya 4 itu perempuan semua. Sekarang saya punya anak laki-laki putra. Saking senangnya apa saja saya turutin. Jalan-jalan ke Cirebon, ke kota, lihat kelinci. Anak saya pengen kelinci. Jadi saya beli kelinci, tinggal satu-satunya kelinci. Sampai di rumah, saking senangnya ternyata kakinya itu ada yang kotor. Saya nyuruh sama santri, ini tolong dibersihkan kelinci. Siap, bersihkan. Saya datang lagi, di kandang kelincinya tuh lagi tiduran, bulu-bulunya sudah rontok semua. Saya panggil itu anaknya, ini kamu apain? Kiai, saya tadi keramas. Jadi kelincinya dikeramas pakai sampo sansil. Padahal kelinci itu alerginya sama air. Besok-besok udah ngejengker lah itu. Itu jadi gak gampang, tapi saya mudah-mudahan Bang Deden itu kuat dalam mendidik santri yang ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, acara maulid ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi esensinya itu acara maulid itu apa-apa yang Kanjeng Nabi lakukan itu kita tiru, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Kanjeng Nabi itu sebagai panutan
apa saja yang dilakukan Kanjeng Nabi itu harus kita tiru, karena semua yang dilakukan Kanjeng Nabi itu merupakan ibadah. Saya nggak akan mencontohkan tentang sholat, saya juga tidak akan mencontohkan tentang puasa dan sebagainya. Ini hal yang terkecil saja. Saya akan menyampaikan tentang haliyahnya Kanjeng Nabi yang menurut ibu itu bukan ibadah, padahal itu ibadah. Bangun tidur yang pertama kali dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu dengan bersiwak. Tahu ibu bersiwak? Pakai kayu arok untuk kesehatan gigi, membersihkan gigi. Dan itu hukumnya sunnah. Makanya di dalam kitab Fathul Qorib itu wasiwaku mustahabun ala kulli halin. Siwak itu hukumnya sunnah dalam keadaan apa saja, kecuali puasa ya. Yang pertama inda taghayyuril fam, ketika mulut itu sudah berubah baunya, di situ siwak itu sunnah, lebih disunnahkan lagi. Yang kedua indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur itu juga disunahkan bersiwak. Yang ketiga indal qiyami ila sholati, yang ketiga ketika kita hendak melaksanakan sholat. Jadi kita disunahkan bersiwak, enggak sulit, tinggal diserok itu aja, itu sunahnya besar. Setelah bersiwak, Kanjeng Nabi masuk kamar mandi. Yang pertama kali langkahnya itu masuk pakai kaki kiri. Kalau ibu niatin niru Kanjeng Nabi itu dapat ibadah. Bukan pakai kaki kanan, bukan bareng-bareng. Nah ini santri pernah masuk kamar mandi kayak pocong, jelek, blek, jatuh. 1 tahun cuti bu sekolahnya. Jadi pertama masuk kamar mandi itu pakai kamar kaki kiri. Kemudian kalau pipis, ini cerita yang sepele-sepele tapi ibadah. Kalau pipis itu Kanjeng Nabi itu dengan cara jongkok. Memang ada satu riwayat yang menyatakan Kanjeng Nabi itu pipis, buang air kecil itu dengan berdiri. Tapi ditepis oleh Sayyidah Aisyah. Itu adalah tidak benar, Kanjeng Nabi tidak pernah pipis itu dengan cara berdiri. Ini agak diangkat, kaki kanan itu agak diangkat. Habis setelah pipis baru kemudian disiram. Ini perkara sepele loh, ini perkara sepele. Nggak kayak dulu, saya itu waktu dulu kecil itu pipis itu jauh-jauhan. Jadi yang jauh hadiahnya 100.000. Ya, ceritanya ada laki-laki sama perempuan pipis jauh-jauhan. Yang laki-laki itu nganggap sepele sama perempuan, sok kamu dulu. Perempuannya pipis jaraknya 1 meter, yang laki-lakinya ketawa. Pipisnya jarak 1 meter. Pas giliran laki-laki mau pipis, saya lebih jauh dari cewek. Mau dipegang kata perempuannya, hop, saya tadi nggak pakai alat bantu. Coba kamu pipis. Ya kalau nggak dipegang laki-laki ya dapatnya ke bawah, nyusap ke atas. Ya. Nah itu hal yang sepele. Selanjutnya Kanjeng Nabi ketika mandi ini lewat medis sudah diuji oleh Nabi. Kanjeng Nabi itu ketika mandi itu dari mulai lutut ke bawah
dari mulai paha ke bawah, perut ke bawah, pundak ke bawah, didiamkan sebentar, pori-pori ini ngebuka, penyakit ini pada keluar lewat kepala, baru setelah itu disiram pakai air. Cara ibakannya teh begitu. Kalau kita kan enggak begitu, langsung ya, tanpa ada suara Bu. Kamar mandi enggak enak kalau dilihat suaranya itu lebih kencang daripada musik ketika mandi. Jadi tanpa ada suara kericik. Dan masih banyak haliah Kanjeng Nabi yang menurut kita itu sepele, padahal di situ terdapat pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini karena saya tadi dijatah itu paling malam. Saya tahu ibu-ibu juga sudah lelah dari mulai siang, sore sampai malam. Terus terang saya juga tadi sebelum kesini itu duhur saya juga ngisi acara. Saya tadinya rencananya sih kan langsung ke Kuningan, tapi saya istirahat di rumah sebentar, terus saya berangkat ke Kuningan. Jadi sama-sama capek, tapi saya karena menghormati santri saya Ustadz Deden, saya minta sekali lagi doanya, minta dukungannya dan lain sebagainya agar pembangunan Pondok Pesantren Sofiatul Ilmi, Madrasah Sofiatul Ilmi diberikan pembangunan yang lancar dan segera jadi, biar ada manfaat dari desa Tarakan. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.